Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat arsadakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kemuliaan, memberikan kepada kita kesempatan, memberikan kepada kita keberkahan dengan datangnya bulan Ramadan ini. Di bulan ini banyak amalan-amalan yang kita lakukan, yang kita harapkan mendapatkan ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan limpahan berkah dari apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Banyak di antara kita yang bisa qiyam, banyak di antara kita yang bisa tilawatul Quran, banyak di antara kita yang bisa berzikir kepada Allah. Hablum minallah telah terlaksana dengan baik. Namun yang perlu kita ingat, Ramadan bukan sekedar hablum minallah, bukan sekedar saum yang kita laksanakan, bukan sekedar tilawah yang kita baca dari Al-Quran, bukan sekedar salat tarawih yang kita laksanakan di waktu malam. Tapi di Ramadan pula kita dididik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk peduli dengan sesama. Ini ada di tengah-tengah masyarakat hanya perhatian dalam bab-bab seperti tilawatul Quran, zikrullah, salat tarawih, tetapi tidak peduli dengan hubungan sesama manusia. Berapa banyak orang-orang yang terlihat amalan solehnya, masya Allah, hablum minallah, luar biasa, ternyata ahli neraka, disebabkan tidak peduli dengan sesama. Bahkan Rasulullah mengancam dalam sebuah hadisnya, barang siapa yang tidak peduli dengan urusan-urusan orang-orang beriman, maka bukan termasuk golonganku, kata Rasulullah. Apakah kita mau menjadi golongan selain golongan Rasulullah? Saya yakin tidak. Dan di Ramadan ini saudara kita ditindas kembali, dihinakan, dibunuh, disakiti di belahan Palestina sana. Ingat, batas namanya negara Islam itu, daulah Islam itu, di situ ada orang Islam, itulah batasan negara kita. Itulah bentuk perhatian kita kepada mereka. Jangan hanya mikir Indonesia. Memang benar kita harus memikirkan warga-warga kita, tetapi akan ditanya sama Allah ketika kita tahu saudara-saudara kita dizolimi di belahan bumi sana. Ini kan ada orang-orang, ngapain bantu Palestina, ngapain bantu di sana, ngapain bantu di sana, sedangkan negara kita kayak gini. Itu bentuk perhatian kita bahwa negara Islam itu, dalam bahasa umat Islam ulama, negara Islam, semua yang ada umat Islam, itulah batasan negara kita. Berarti kita peduli dengan mereka, itu yang diinginkan oleh Islam. Kalau kita tidak mampu dengan harta-harta kita, minimal kita berdoa. Apalagi Ramadan, doa seorang yang saum itu akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa susahnya kita berdoa? Mereka mengorbankan diri untuk mempertahankan salah satu daripada 3 masjid yang disucikan. Mereka korbankan jiwa mereka untuk mempertahankan Al-Aqsa dari Yahudi. Apa susahnya kita mendoakan mereka? Saya pribadi tidak menuntut kepada jamaah hadirin sholat Jumat yang berbahagia untuk berinfak, tidak. Tapi apa susahnya kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar mereka dimenangkan daripada orang-orang Yahudi, laknatullah alaihim.
Apalagi doa kita dikabulkan sama Allah di bulan Ramadan. Jangan hanya doa Rabbik firli, Rabbik firli, sedangkan tidak peduli dengan sesama manusia. Itu bukan seorang mukmin sejati. Maka saya mengajak kepada seluruh jamaah hadirin sedang Jumat yang berbahagia, kalau antum, kalau kita tidak punya harta untuk berkorban bagi mereka, karena kita bagi buat sesama kita di negara kita, minimal saya mohon dengan sangat, doakan mereka. Tumbuhkan rasa kebencian kepada orang-orang yang menyakiti kaum muslimin dengan doa kita minta pada Allah, ya Allah, lindungilah saudara-saudara kami, hancurkan orang-orang yang menghancurkan saudara-saudara kami. Boleh kita doa kayak gitu? Boleh. Rasulullah mengajarkan ketika ada sahabat-sahabat ahli hifdzul Quran 70 orang kurang lebih dibunuh, maka Rasul mendoakan dengan doa kunut sebulan penuh berdoa untuk kehancuran orang-orang yang membunuh para sahabat. Apalagi jelas sekali bahwa Yahudi udah benci banget dengan kita. Walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Maka saya mohon dengan sangat kepada jamaah, jangan egois. Jangan hanya mikirkan, wah tilawah saya belum selesai, saya harus qiyamul lail di masjid ini yang imamnya enak dibaca, enak didengar, tapi tidak sempat memikirkan saudara-saudara kita yang sedang menderita di sana, yang sedang berjuang di sana. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah yang tadi saya sebutkan dalam hadis, man lam yahtam, barang siapa yang tidak peduli bi amril mu'minin, dengan urusan-urusan orang-orang yang beriman, falaysa minna, bukan termasuk di antara golongan kami, kata Rasulullah. Wal iyadu billah.